Assalamualaikum, selamat siang. Masak apa hari ini? Ini kita makan apa nih? Apa nih? Ini apa nih? Kete apa kita goreng? Pedas kah? Pedas, masya Allah. Oke, hari ini saya makan berdua ya sama anak saya. So hari ini kita makan kuetio, meleleh, pedas sangat. Hai. Oke, sorry ya, saya hadap ke saya aja deh. Oke, kuetio hari ini pedas banget ya kuetionya, tapi sayur banyak tadi, sangat sedikit sekali. Dan minyaknya juga langsung tidak pakai karena saya pakai bumbu yang saya sudah simpan dulu ya, semua buat sendiri, dan banyakkan sayurnya pastinya. Wow, yuk kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. PKPE jadi simple akhirnya, insya Allah. Ada yang penting ada protein, ada karbo, dan seratnya juga banyak. Saya kalau sayur lebih ya, tentunya saya ambil sedikit saja sebetulnya. Yuk kita makan. Saya posting dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak saya lah. Jangan marah ya, ya. Enak gak mau kuetionya? Alhamdulillah. Jadi ini ayamnya ini saya ambil dada saja ya. Habis itu blenderkan cabai aja, campur aja, masuk sekali. Memang pedas gila. Pedas, masya Allah. Lihat dari warnanya aja tahu ya, merah banget, masya Allah. Makan. Pedas kan ayamnya? Karena itu pakai sambal ayam geprek. Juga sangat enak aku. Enaknya karena panas-panas dimakan ya. Ini salah satu menu favorit saya, yang paling saya suka itu kuetio. Saya duduk di Pinang dulu. Kuetio Pinang itu memang enak banget. Jadi saya suka banget sama kuetio. Tapi saya tak jumpa kalau di luar ini terlalu banyak minyak, takut. Udah kuetio ini berminyak ya. Lepas itu mereka langsung masak gitu dengan minyak yang banyak, ya. Yang banyak, memang takut banget. Jadi saya masak sendiri. Lebih yakin untuk makan gitu.
Kan kalau beli banyak minyak sangat kan minyak semua. Makanya sangat takut banget. Jadi bukan makan kue tiaw, makan minyak. Mantap ya. Kalau tadi bapak ada nggak berani pak pedes ini, bapak nggak bakal makan. Kalau ada suka pedas, mama pun suka. Baru enak rasa. Ya. Hai, siang. Kemudian Abu Jang makan nih. Mana Abu Jang makan? Yuk makan. Kak Mar. Siang Kak Mar. Apa kabar? Makannya kue tiaw aja. Cabai semua. Jadi kalau tahu mau berminyak atau tidaknya nanti lihatin bekasnya. Minyak enggak kan? Kalau minyak, mama nggak pakai minyak. Mama masak pakai air. Kak Mar udah makan siang belum? Hari ini makan apa? Masak apa hari ini? Selamat bercuti. Masya Allah, nikmatnya. Hujan. Hujan guys. Keluar udah hujan. Ingat mana keluar? Ngapa tuh step tuh? Kamar hari ini masak apa? Hari ini saya masak simpel aja. Dan nggak tahu makan apa, pengen makan pedes, jadi makan kue tiaw pedes enak banget. Mantap. Tapi makanan ini kalau panas-panas dimakan emang enak ya. Kalau sudah sejuk nanti lain rasanya. Yuk makan yuk. Like komen dong makan apa hari ini. Gak ketinggal ya, sayur saladnya pasti ada. Gak ketinggalan. Kan kue tiaw guys. Kue tiawnya tapi banyak isinya. Banyak ayamnya. Pedas. Kecil meleleh. Pedes banget. Sampai menangis. Yes.
Pedasnya Allah, pedas sangat. Pedas. Lanjut. Hampir kelar Inggrisnya. Udah. Mak, bisa kan? Gak ada minyak kan? Bersih. Minyaknya. Kak Mar, hari ini udah makan belum? Pedasnya Masya Allah. Pedas sudah ini. Kalau kita beli, pasti di sini kan tinggal minyaknya banyak kan? Apapun, memang makanan yang terbaik itu makanan yang kita masak sendiri ya. Jadi kita tahu apa yang kita masukkan, apa tahu ya kita tahu apa yang patut kita masukkan. Tinggal cabenya nih, cabai tumbuknya. Beres. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah subhanallah. Jadi saya sudah makan siang saya hari ini. Jadi teman-teman gak ada yang komen, jadi saya makan seorang, ngomong seorang. Teman-teman gak mau sharing, okay, no problem. So next boleh, kalau saya makan boleh sharing, posting ya apa ya, biar kita sama-sama tahu
apa yang kita makan. Sebenarnya dengan postingan ini membawa ada sisi positifnya buat kita ya, yang kita tahu kalau mau makan itu pastinya makanannya harus ikut, kalau boleh-bolehnya ya ikut ke apa yang disarankan, maksudnya yang terbaik. Hai Kak Lida, jadi walau apapun bukan nggak boleh makan mie, bukan nggak boleh makan itu. Jadi kalau mie yang ada pewarna itu agak kurang bagus ya, kurangkan pengambilan pewarna. Jadi saya suka bihun sama kue tio ya. Kalau mie kuning saya kurang, karena mie kuning itu ada terlalu bau kali pengawetnya ya, kurang selera kalau dimakan. Jadi benar pilihan di tangan kita sendiri, mau makan apa, mau ambil apa yang kita masak, kita boleh buat pilihan sendiri makanan apa yang bagus ya. Bedanya kalau sesuatu itu boleh kita kontrol, boleh kita kawal, boleh kita elakkan, so kita elakkan ya, elakkan pengambilan makanan yang mengandungi pengawet banyak, terutama ya, tetap pengawet banyak, pewarna ya, karena efeknya itu sangat tidak bagus untuk badan kita ya. Kasihan dalaman badan kita ini kalau dikasih makanan-makanan yang sangat tidak baik ya, tidak sehat maksudnya. Oke. So ini tadi saya ambil masak ini kue tio. So kita boleh ambil kue tio ini, saya cuci dulu dan saya masak begitu saja. Saya biasa akan masukkan ayamnya dengan telurnya itu tanpa minyak ya, masukkan air saja, pakai air. Kita masakkan dulu telurnya itu, masak sebentar, kemudian kacau dia dihancurkan. Kemudian saya akan masukkan ayamnya itu, dimasak sekali dan dimasukkan rempahnya yang saya sudah blenderkan tuh. Masaklah sekali sampai kering, kemudian masukkan petenya, ada siap. Itu saya gitu. Kalau saya akan masak untuk sendiri seboleh-bolehnya untuk mengelakkan pengambilan minyak ya. Kalau minyak zaitun masuk lagi, kalau minyak biasa lebih baik kita tak gunakan ya. Boleh guna air sebenarnya, kalau tumis pakai air itu enak juga sebetulnya. Kalau yang penting bumbunya itu kita masih masak sebetulnya ya. Kalau ditumis pakai minyak pun kalau tak masak bumbu itu tetap juga masih bau ya, bawang terutama. Jadi kalau pakai air boleh tutup aja sampai kering, sampai keluar bau harum, kemudian baru kita masukkan rempahnya yang lain. Kayak cabai itu sebentar aja, nggak usah lama-lama ya. Penting bawangnya itu yang harus lama biar baunya enggak baunya jadi enak deh, diwangi. Terakhir kita masukkan sayur dan kue sedikit sebentar, udah siap gitu. Itu cara saya. Memang saya akan makan kalau kue ini memang saya harus masak sendiri. Kalau di luar ini nggak boleh terlalu banyak sekali minyak. Kemudian tak periksa apa, kecap sana kecap sini, kecap sana kecap sini, saya nggak tahu kecap apa ya. Saya cuma tambahkan sedikit garam, udah enak ya, udah enak, nggak usah macam-macam sebenarnya rasanya itu aja ya. Kadang kita harus pikir juga, ambil positifnya, tidak semestinya apa yang kita makan terus rasa enak, karena enak dari sini ke sini belum tentu bagus untuk dari ke sini ke sini ya. Jadi kita jangan pikir dari atas ke bawah saja, kita pikir harus dari bawah ke badan kita ini, karena apa yang kita makan itu sebetulnya masuk ke dalam mulut kita, kemudian masuk ke dalam usus kita. So apa yang kita masukkan, hai Kak Wana, pastikan apa yang kita masukkan ke dalam mulut itu makanan yang bagus ya, yang yang baik, yang bagus, yang tidak mengandungi kalori yang tinggi, minyaknya dikurangi, dan perasa-perasanya juga, gula, garam, ajinomoto kalau boleh elakkan. Biasanya kalau untuk masak dulu saya jarang sekali guna ajinomoto ya, semenjak saya dulu sakit-sakitan memang saya sudah mulai takut untuk guna ajinomoto ya. Kalau orang lain menggunakan saya tidak tahu lah ya, itu terserah, karena itu hak pribadi untuk menggunakan atau tidak. Bagi saya akan mengelakkan semampu yang boleh ya, karena tanpa ajinomoto sebetulnya enak ya, enak
enak. Kalau yang penting ada rasa, garam itu sudah ada rasa, sudah enak sebetulnya. Kayak seperti ini sudah enak banget ini. Pedes, yang penting saya fokusnya harus pedes gitu. Sekali makan langsung ini saya rasanya langsung menangis makan. Itulah, masya Allah tabarakallah, pilihan di tangan kita sendiri. Apapun kita harus belajar untuk peduli dengan diri kita. Kita harus juga belajar untuk menyayangi diri kita dengan membuat cara pemakanan kita, insya Allah ya teman-teman. Jadi itu yang saya lakukan sebetulnya. So pilihan di tangan kita sendiri ya. So teman-teman, kalau misalnya jangan lupa ya, sarapan nih, banyak kan orang sarapan ya selalu ditinggal ya. Kalau mau siang jangan tinggal sarapan ya. Pastikan sarapan harus diambil kan, sarapan itu yang utama. So belajar tiap hari pasti ya, wajib nih gue ambil sarapan gitu ya. Itu memang harus ya, sarapan pagi itu harus ya. Kalau misalnya berpuasa is okay, no problem, tak ada masalah. Kalau orang puasa tuh memang tak ada masalah. Orang sakit pun boleh sembuh berpuasa, tak ada masalah ya, tak ada halangan. Tapi kalau kita tidak berpuasa, pastikan kita isi perut kita, jangan biarkan kosong ya, jangan biarkan kosong kalau tidak berpuasa ya. Beda sama orang berpuasa, Allah Maha tahu ya. Jadi kalau kita sudah niatnya puasa, beda, badan itu akan oke saja, subhanallah, itu puasanya Allah ya, Maha besar. Jadi kalau kita berpuasa, orang gastrik aja nggak ngapa-ngapa. Saya dulu gastrik dulu ya, bukan sekarang, alhamdulillah setelah saya menukar cara makanan, makan secara teratur, ikut masa. Jadi sakit yang dulu saya dapat itu memang secara semula jadinya secara berangsur dia akan pulih kembali ya. Jadi satu, kita harus ambil makanan-makanan yang bisa memulihkan kesehatan diri kita sebetulnya ya. Jadi jangan bergantung dengan obat-obatan itu, bergantung dengan obat-obatannya agak susah dikit ya. Biasanya pertama dia akan minum obat satu, nanti next ada lagi komplikasi, satu lagi, dan lama-lama rumah kita penuh dengan obat-obatan ya. So jangan heran kalau orang sudah biasa minum obat satu, dia akan cari lagi yang satu, cari yang lagi satu, satu box itu sudah penuh dengan obat yang jenisnya ini untuk ini, ini untuk ini, ini untuk ini, untuk ini. So kalau kita berpikir bijaksana ya, apa yang kita alami itu, apa yang kita dapat sebetulnya apa daripada apa yang kita lakukan ya. Sakit ini, sakit itu, sebetulnya kita bisa elak dari sakit-sakit ini. Jangan ubah cara pemakanan kita saja, sangat simpel sekali. Ubah pemakanan kita, ambil healthy food, kemudian amalkan pemakanan sehat, nutrisi kita harus cukup untuk badan kita terutama ya. Karena badan kita ini hidup, jadi memang harus kasih makanan yang bukan hanya sekedar kenyang, tapi memang diperlukan untuk sel badan kita, itu yang utama. Saya peduli pada diri kita, ubah cara pemakanan kita, ubah cara hidup kita juga, terutama sedikit senaman cewek ini terutama ya. Cewek ini biasanya banyak sekali masalahnya. Kalau laki-laki ini beda ya, sama dengan cewek. Jadi kalau cewek ini seboleh-bolehnya lakukanlah sedikit, walaupun senaman hanya 10 menit, 20 menit ya. Saya akan pastikan lakukan senaman setiap hari walaupun sebentar. Bila saya sibuk, saya akan ambil yang laju aja untuk buat renggangan 10 menit. Nah, so pastikan saya akan buat. Kenapa? Perempuan ini selalu banyak dengan masalah hormon ya. Jadi untuk mencapai kita harus berenggang, buat senaman, sedikit senaman, buat olahraga yang bagi kita tarik kita punya badan ini ya. Jangan biarkan, karena yang bermasalah ini sebetulnya banyak masalah di perempuan ya. Perempuan ini satu, cepat stres, saya pribadi cepat stres ya, banyak mikir tentang sendiri itu. Jadi satu elakkan, kenapa saya selalu melakukan senaman juga, dari situ juga saya perhati untuk diri saya sendiri, itu kurangkan saya punya tekanan. Jadi bila sudah up, sudah down lagi, bagus rasanya itu. Saya happy melakukan senaman itu, karena saya luar biasa sekali aku melakukan senaman itu. Rupanya banyak kali manfaatnya untuk diri saya, dan memang stamina saya juga, walaupun saya sudah umur 49 ya. Jadi saya masih bisa melakukan gerakan-gerakan yang aktif, sudah bersenam. Kemudian saya juga buat aktivitas juga, karena saya buat catering, jadi selalu sibuk ya dengan makanan kesana kesini, mau ambil makanan, mau antar, mau belanja, mau masak. Saya semua kerjaan saya itu kerjaan yang aktif, yang tidak berdiri, yang tidak diam sebetulnya ya. Jadi apalagi kalau misalnya teman-teman nih yang suka yang kerjanya nih banyak diam ya, terutama banyak diam, makanya di kantor ya, itu memang wajib untuk bersenam, itu harus ya. Jadi kalau misalnya kita mau sehat,
ubah kebiasaan kita ya. Tidak ada, ini jangan kita mau tapi tidak mau melakukannya gitu ya. Sangat simpel sebetulnya. Apa yang kita mau, tanya pada diri kita sendiri apa yang kita mau ya. So apa yang saya lakukan hari ini mas, senam. Jom kalau teman-teman nih yang suka bersenam, join saya, boleh. Setiap hari saya akan buat live ya, tapi masa itu dari jam 8 ke jam 9 ya. Dari masa itu kadang-kadang agak cepat, kadang-kadang agak lambat. Kenapa? Sebenarnya saya ada kerjaan, jadi saya akan sempatkan, pastikan dalam masa itu saya bersenam ya. Saya juga harus bersenam nih. Kenapa? Saya rasa diri saya waktu sebelum melakukan sesuatu saya harus buat stretching dulu. Kenapa? Jadi saya gerak-gerakan itu, jadi melakukan gerakan-gerakan sewaktu saya beraktivitas itu sebetulnya untuk mengurangkan kecederaan saya, untuk misalnya tadinya keseleo ya, salah urat ya. Kenapa? Kalau kita kaku badan kita, kemudian kita buat gerakan-gerakan yang mendadak, mungkin putar balik badan ya, tiba-tiba gini, itu akan senang sekali untuk cedera kita ya. Itu yang saya rasa sih, dulu memang kayak gitu itu. Jadi apa yang saya cakap ini sebetulnya apa yang saya lalui sendiri ya. Jadi coba cara makanan saya dapat sehat, alhamdulillah. Dan saya sedikit naman, saya rasa lebih fit lagi gitu. Jadi cepat capek. Lagi satu luar biasanya kalau kita melakukan senaman, tidur malam tuh lena betul, masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman ya jangan malas untuk bersenam ya. Kalau misalnya kita mau berat badan kita berlebihan, jangan yang loncat-loncat ya, jangan buat gerakan-gerakan yang lebih rileks. Kenapa? Kalau loncat-loncat ntar sakit di lututnya ya, bahaya. Jadi kalau misalnya kita sudah berumur ya nggak mungkin dong jamping-jamping loncat-loncat kalau nggak biasa ya. Beda dengan orang yang sudah biasa senam. 49 pun masih oke aja, kayak misalnya anak muda boleh bersenam, boleh meloncat, boleh buat apa ya, boleh ya. Tapi kalau orang tak biasa bersenam, pastikan buat senamannya yang biasa-biasa aja dulu, yang penting gerak ya. Buat gerakan-gerakan yang simple, yang penting kasih tarik-tarik gitu punya otot tuh ya. Jadi sayang diri kita, ubah cara pemakanan kita, ubah cara kebiasaan kita, insya Allah kita akan sehat. Sayangi badan kita, sayangi badan Anda. Ubah cara kebiasaan, pola makan kita, pola hidup kita, pola pikir kita, terutama 100% adalah pemikiran kita sendiri. Thinking selalu positif, selalu berpikir positif, insya Allah datang juga yang positif. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Bye, assalamualaikum.